비 대령님. 작가님 향기는 못한데. 멈췄다. 오주인 제법이군. 그러기엔 너무 맛있게 먹으니. Selamat datang di Daily Scan. Apa yang akan Anda pikirkan ketika Anda mengetahui kapan kematian Anda? Apa yang akan Anda pikirkan pula jika cinta sejati yang baru Anda rasakan hadir di saat nyawa Anda tidak akan lama lagi? Ya, seperti drama kita kali ini yang akan menceritakan tentang seorang pemuda dingin dan introvert yang baru saja merasakan cinta. Bahkan keromantisan dan perjuangan yang mereka lalui bersama sangatlah jauh dari kata berakhir. Akan tetapi di suatu saat, di saat ia sedang cinta-cintanya itu, pemuda ini menemukan fakta yang mana ia telah divonis akan meninggal dalam waktu cuma 1 bulan. Entah apa yang akan dilakukan oleh pemuda ini. Entah akan melepaskan cintanya agar kekasihnya tidak menderita atas kematiannya nanti, atau tetap bertahan dan akan meninggalkan luka dalam kepada wanita yang ia tinggalkan. Kali ini kita tidak akan banyak berspoiler dari awal, karena drama ini sangat seru dan sangat rekomen banget untuk mengisi waktu luang Anda. Bahkan kami yang merangkum alur cerita drama kali ini sampai-sampai hampir meneteskan air mata. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah Oh My Lady Lord. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria muda bernama Han Biso yang tinggal di sebuah rumah tradisional di sebuah pedesaan di kota Seoul. Han Biso adalah seorang penulis drama terkenal, di mana dirinya telah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi di Korea. Sebagai seorang penulis terkenal, Han Biso tentu saja sangat keras kepala, yang mana di drama barunya kali ini ia belum juga mendapatkan aktor yang baik menurutnya. Bahkan seorang artis yang bernama Jisoo yang saat itu sedang naik daun pun telah ia tolak mentah-mentah, yang membuat Jisoo sangat enak melihat wajah Biso. Walaupun seperti itu, Han Biso kelihatan seperti tertarik kepada Jisoo. Bahkan saat akan pulang, ia pun terlihat menyaksikan beberapa drama yang Jisoo bintangi. Akan tetapi saat itu, ia tertabrak oleh sebuah mobil yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah 3 hari koma, ia akhirnya sadar. Saat itu, Han Biso sangat terkejut tatkala mendapati tubuhnya yang tidak kenapa-napa. Bahkan tidak ada setetes pun darah yang keluar. Di sana, sang ibu yang melihatnya pun merasa bersyukur karena Han Biso tidak hilang ingatan. Karena khawatir akan kesehatan sang anak, sang ibu pun terpaksa harus menjual rumah Han Biso agar putranya mau tinggal bersama dirinya. Dan di hari berikutnya, sang ibu pun langsung menemui si pembeli, yang ternyata orang tersebut adalah Jisoo yang kebetulan baru pindah ke sana. Sementara itu, Han Biso yang baru sehat harus kehilangan artis yang membintangi dramanya. Akibat jadwal penayangan yang cukup padat, Pak Direktur pun lantas memutuskan untuk memakai Jisoo sebagai pemeran utama menggantikan artis sebelumnya. Mendengar hal itu, lantas Han Biso pun bimbang karena dirinya kini harus mengemis kepada Jisoo, artis yang sangat bermusuhan dengan dirinya. Di keesokan harinya, di rumah yang telah dibeli oleh Jisoo, Han Biso yang belum pindah terbangun dari tidur nyenyaknya.
이 걸어갑니다. 파란 상컴정. Setelah itu, Jicu lalu memberikan bukti transaksi kepada Han Biso untuk meyakinkannya bahwa rumah tradisional tersebut telah ia beli. 그래서 그때 담벼락에 훔쳐봤네. Karena tak dapat tempat tinggal lagi, Han Biso kini tinggal di rumah sang paman. Di sana, ia mendapatkan tugas untuk menjaga toko jika dirinya ingin tinggal di sana. Akan tetapi, ketika ia akan mulai membuat naskah untuk dramanya, ia malah kebingungan, tidak bisa mendapatkan ide cerita. Bahkan ia dan asistennya yang bernama Minho sampai kewalahan. Menyadari hal itu, lantas Minho pun mengusulkan agar Han Biso untuk pulang ke rumah lamanya. Siapa tahu di sana ia bisa mendapatkan inspirasi. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung pergi ke rumah Jicu. Sesampainya di sana, mereka langsung menerobos masuk dengan alasan sedang mencari flashdisk milik Han Biso yang menghilang. Di waktu itu, karena Jicu mempunyai jadwal syuting yang cukup padat, Jicu menyuruh asistennya untuk memantau Han Biso dan memastikannya agar Han Biso cepat pergi dari rumahnya itu. Sementara itu, Han Biso sendiri seperti mendapatkan kekuatan, dirinya tiba-tiba mendapatkan banyak sekali ide untuk ditulis. Mereka semua kemudian disidang oleh Jicu. Namun untungnya dengan beberapa alasan yang masuk akal, Minho dan Han Biso akhirnya bisa memujuk Jicu agar membiarkan Han Biso menulis sebentar lagi. 빠르게 쓴 거 치곤 나쁘지 않네요. 부터 전부 수정해 주세요. Setelah kejadian itu, di hari berikutnya, di pagi hari yang cerah, Minho dengan semangat membangunkan Han Biso dengan menunjukkan sebuah berita bagus, yang mana artis Oh Jisoo yang saat itu sedang naik daun telah resmi menjadi bintang utama di drama terbaru milik Han Biso. Melihat hal itu, Han Biso lantas langsung menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Jicu. Dan dengan senang hati, Jicu pun membenarkan berita tersebut. Bahkan Jicu juga menyuruh agar Han Biso untuk segera membereskan semua naskahnya, karena ia sangat sudah tak sabar lagi untuk membaca semua naskahnya. Mendengar hal itu, seketika Han Biso pun mendapatkan sebuah ide, yang mana dirinya langsung meminta izin kepada Jicu untuk membiarkannya tinggal di rumah tersebut. Dan ia berterus terang kalau Han Biso tidak bisa berpikir jika dirinya tidak bekerja di kamarnya. Setelah mempertimbangkannya dengan sangat matang, pada akhirnya Jico pun setuju. Akan tetapi dengan beberapa syarat. Di hari berikutnya, Han Biso resmi numpang di rumah itu. Di hari pertamanya numpang, Han Biso dan Jico cukup tidak akur dan selalu berdebat. Bahkan mereka sampai berebut kamar mandi.
Setelah 30 menit lamanya Han Biso mandi, ia baru sadar jika baju yang ia pakai basah. Han Biso lantas langsung meminta bantuan. Namun sayang, Ji-Chu tidak mendengarkannya. 없지? 왜 돌아봐요? 할 거거든요. 나 들어가면서 그대로 있어. Setelah kejadian itu, Ji-Chu mengunjungi ibunya yang saat ini sedang berada di panti jompo. Di sana mereka menyanyikan sebuah lagu ciptaan ayah Ji-Chu. Dan diketahui ayah Ji-Chu adalah seorang penyanyi dan penulis novel yang sangat hebat. Namun kini ayah Ji-Chu telah meninggal dunia. Di sana Ji-Chu juga curhat tentang keluh kesah dirinya. Yang mana kini Ji-Chu mulai mencintai seseorang. Namun ia sangat kesulitan untuk mengatakannya karena orang tersebut sangat tidak akrab dengan dirinya, bahkan seperti saling bermusuhan. Setelah mengunjungi ibunya itu, di malam harinya Ji-Chu meminta agar Han Biso meninggalkan rumahnya selama 3 hari ke depan, mengingat besok sang ibu akan pulang dan ia sangat tidak mau jika dirinya kedapati satu rumah dengan orang yang bukan muhrimnya. Mereka berdua kemudian bekerja sama mendekor ulang rumah tersebut. Setelah selesai mendekorasi, sebelum tidur mereka memberikan salam perpisahannya masing-masing. Dan saat pagi harinya tiba, Han Biso pun berpamitan dari sana. Di sini, masing-masing dari mereka merasakan sebuah perpisahan yang cukup membuat hati mereka bergetar. Sepeninggalnya Han Biso, Ji-Chu datang menjemput ibunya. Dan ternyata rumah tradisional itu adalah rumah milik ibu Ji-Chu 14 tahun yang lalu. Di rumah tradisional itu, keluarga Ji-Chu hidup dengan sangat bahagia. Namun di suatu hari, sang ibu mendapatkan kabar dari rumah sakit yang menyatakan jika suaminya telah meninggal dunia. Diceritakan, ibu Ji-Chu mengidap penyakit Alzheimer yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Namun walaupun seperti itu, Ji-Chu tetap merawat sang ibu dengan setulus mungkin, tanpa ada rasa canggung sedikit pun di hidupnya. Di waktu yang sama, Han Biso sangat kesulitan dalam menuliskan naskah dramanya. Bahkan setelah 6 jam lamanya ia berpikir, Han Biso tetap saja tidak bisa menulis satu kata pun. Atas hal tersebut, Han Biso pun nekat kembali ke rumah Ji-Chu di malam itu juga. Di malam itu, akhirnya Han Biso bisa menulis kembali. Dan saat pagi harinya tiba, Han Biso pun selesai menulis semua naskahnya. Namun sayang, di waktu itu tiba-tiba 지금 나가서 지금 싸우고 있잖아 지금. 여보. Untungnya, di waktu itu, ibu Ji-Chu yang mengidap penyakit Alzheimer menganggap jika Han Biso adalah suaminya. Bahkan sang ibu juga langsung bergegas memasak makanan untuk Han Biso. Melihat sang ibu yang bisa tertawa bebas, Ji-Chu lantas memohon agar Han Biso mau berpura-pura menjadi ayahnya. Mereka bertiga kemudian menikmati waktu bersama. Dimulai dari jalan-jalan bersama hingga bernyanyi bersama, dan ibu Ji-Chu terlihat sangat bahagia. Di waktu itu, Ji-Chu mendapatkan telepon dari manajernya yang memberitahukan jika brand kosmetik yang selama ini bekerja sama dengan Ji-Chu ingin memperbarui kontrak mereka. Awalnya Ji-Chu enggan untuk meninggalkan sang ibu. Namun setelah Han Biso berkata jika ia akan menjaga dan membahagiakan ibu Ji-Chu, Ji-Chu pun luluh, bahkan sampai sangat terharu melihat sosok Han Biso ini. Ji-Chu lalu pergi ke kantor kosmetik itu. Dan di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yojin.
yang saat itu menjadi CEO baru perusahaan kosmetik tersebut. Di sini terlihat jika mereka berdua sangatlah dekat. Bahkan Yojin sepertinya menyukai Ji-choo. Saat malam harinya tiba, Ji-choo yang baru pulang kembali terharu tatkala Han Biso bisa membuat ibunya bahagia. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, kini Ji-choo mengantarkan sang ibu kembali ke panti jompo. Sepulangnya dari sana, Ji-choo dan Han Biso dikejutkan dengan sebuah surat ancaman dari seseorang yang ingin membinasakan Ji-choo untuk selamanya. Untuk menenangkan diri, di malam itu juga Ji-choo langsung menemui Yojin dan memberitahu Yojin tentang surat ancaman tersebut. Untuk menenangkan Ji-choo, Yojin membawa Ji-choo jalan-jalan dan hal itu cukup sukses untuk menghibur Ji-choo. Diceritakan Ji-choo dan Yojin dulunya satu SMA dan satu kelas. Dan semenjak saat SMA itulah Yojin mulai menyukai Ji-choo. Namun sampai saat ini ia tidak berani mengungkapkan perasaannya karena terhalang tembok pertemanan yang begitu tebal. Saat malam semakin larut, Han Biso tidak bisa tidur karena ia terus mengkhawatirkan keselamatan Ji-choo yang kini belum kunjung pulang. Dan saat tengah malam tiba, Han Biso dibuat terkejut di saat ia melihat Ji-choo yang pulang diantarkan oleh seseorang. 나도 이렇게 걱정이 되는데 오준 씨는 본인 걱정이 안 돼. 지금 나 걱정하는 거예요? 그 남자친구 있는 것 같은데 친구 만나고 왔는데요? 신경 안 쓰요? 남자친구 없는데요? Di hari berikutnya, industri perdramaan di Korea mengadakan sebuah acara yang bernama acara Asian Drama Award. Sebelum acara dimulai, Han Biso yang tidak bisa tenang setelah surat ancaman kemarin berusaha memastikan keamanan dari Ji-choo. Dan setelah semuanya dirasa aman, ia pun kembali ke panggung utama. Namun di saat ia keluar dari ruangan Ji-choo itu, ia sangat jengkel tatkala ia berpapasan dengan orang yang kemarin mengantarkan Ji-choo, yaitu Yojin. Di ruangan itu, Yojin memuji gaun yang dipakai oleh Ji-choo dan menanyakan nama dari pembuat gaun itu. Namun Ji-choo yang hanya memerlukan gaunnya saja tidak mengetahui nama pembuatnya. Pembuat gaun itu yang bernama In-yong tak sengaja mendengarkan pengakuan Ji-choo itu. Dan In-yong terlihat gelisah karena Ji-choo tidak mengenalinya. Saat waktu acara akan tiba, kita diperlihatkan In-yong yang menaburkan sebuah racun ke dalam minuman Ji-choo. Dan saat Ji-choo meminumnya, tiba-tiba Ji-choo ngantuk dan tertidur. Saat terbangun, Ji-choo mendapati dirinya yang sudah terikat, disusul dengan ancaman In-yong yang berkata jika dirinya lah yang akan menghancurkan karir Ji-choo. Ji-choo lalu diseret dan dikunci di dalam lemari. Sementara In-yong, ia langsung membakar gaun dan semua foto bersama Ji-choo. Dan ternyata In-yong ini sangat ngefans kepada Ji-choo. Sebenarnya In-yong hanya ingin dikenali dan diingat oleh Ji-choo. Namun karena Ji-choo lupa dan tidak mengenalinya, In-yong yang merasa tidak dihargai lantas nekat sampai-sampai ingin mengakhiri karir dari artis idolanya itu. Di sisi lain, semua kru termasuk Yojin dan Han Biso dibuat gempar dengan kabar tentang Ji-choo yang menghilang tiba-tiba. Han Biso lantas langsung ke ruangan Ji-choo dan langsung menabrak pintu di sana. 괜찮아? 괜찮아. 지우야. Di samping itu, kita diperlihatkan ibu Han Biso yang datang mengunjungi panti jompo. Di sana, ia menemui ibu Ji-choo dan ternyata mereka adalah bestie sejak mereka SMA dan kuliah dahulu. 혜진아. 응. 근데 너 왜 그때?
Di malam itu, Jicu pulang ke panti jompo dan Han Biso hanya bisa menunggu cemas kepulangan Jicu. Di waktu yang sama, patah hati sedang dirasakan oleh Hyojin yang tadi melihat perlakuan hangat Han Biso terhadap Jicu. Dan di hari berikutnya, di panti jompo, Han Biso dan Hyojin akhirnya bertemu kembali. Di sana, Hyojin berusaha mencari perhatian dengan memberikan sejumlah barang yang cukup mahal dan berharga. Han Biso yang melihat aksi caper yang dilakukan oleh Hyojin tersebut lantas tak tinggal diam, dan ia berhasil beberapa kali mematahkan kesombongan Hyojin itu. Sepulangnya dari pertemuan itu, Jicu mengucapkan rasa terima kasihnya karena Han Biso telah menyelamatkannya. Bahkan semenjak kejadian itu, kini di antara mereka mulai timbul benih-benih keromantisan. Bahkan Jisoo sampai berkata kalau ia menyukai kehadiran Han Biso di rumahnya, karena dengan seperti itu ia tidak lagi kesepian. Dan di hari berikutnya, ibu Han Biso menangkap basah Han Biso yang kini tinggal di rumah yang telah ia jual kepada Jicu. Bahkan sang ibu juga sangat terkejut karena di kamar Han Biso terpampang foto Jicu yang sangat besar. Berdasarkan hal itu, sang ibu pun beranggapan jika mereka tengah menjalin cinta. Dan sidang pun dimulai. Jicu berterus terang memberitahu ibu Han Biso jika ia berusaha membantu Han Biso yang hanya bisa menulis kalau ia di kamarnya. Namun hal itu tidak cukup meyakinkan sang ibu yang tetap kekeh berpendapat jika di antara mereka berdua ada perasaan pribadi yang ikut terlibat. Mendengar hal itu, keduanya hanya bisa terdiam. Sepulangnya dari rumah itu, ibu Han Biso mengunjungi ibu Jicu dan membawanya ke sebuah toko musik. Toko musik itu milik seorang bapak-bapak yang bernama Chawawa. Dan Chawawa adalah teman seperjuangan mereka dahulu saat masih kuliah. Di sana mereka reuni kecil-kecilan. Ibu Jicu juga menyuruh agar Jicu datang ke sana karena ia sangat ingin memperkenalkan Jicu kepada kedua temannya itu. Di sini salahnya Han Biso yang mengetahui toko musik itu juga ingin ikut ke sana. Dan setibanya di sana semua pun terkejut dengan kehadiran Han Biso. Akibat kejadian itu, setelah berdiskusi yang cukup panjang, ibu Han Biso dan ibu Jicu sepakat akan menyatukan mereka. Dan mereka memiliki cara main yang sangat cantik untuk hal itu. Di hari berikutnya, Han Biso berdandan dengan sangat rapi untuk menemui sebuah acara yang akan mempertaruhkan hidup dan matinya. Dan sebelum pergi, Jicu juga memberitahunya jika dirinya juga akan pergi untuk hal yang sangat penting baginya. Dan ternyata mereka berdua mengunjungi kencan buta yang telah disyuting oleh kedua ibunya. Di kencan buta itu, Han Biso nampak tegang dalam memulai obrolan. Dan di momen itu pula, secara refleks Han Biso berterus terang jika kini ia tidak merasa kesepian lagi. Bahkan tujuannya untuk tinggal di rumah itu yang tadinya ingin fokus menulis naskah tidak sesuai dengan rencananya, yang kini malah tidak bisa fokus karena terus memikirkan Jicu. Untuk mencairkan suasana, mereka berdua mendengarkan musik bersama. Dan di waktu itu, Jicu sangat terkejut dengan pengakuan Han Biso yang sangat menyukainya. Akan tetapi, Jicu tidak bisa menerima Han Biso begitu saja. Karena menurut Jicu, sebuah komitmen hubungan tidak akan pernah Jicu khianati. Dan berdasarkan hal itu, Jisoo pun meminta waktu sebentar untuk memikirkan perasaannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Hyojin diberitahu asistennya mengenai Jicu yang serumah dengan Han Biso. Bahkan asistennya juga memberikan foto seorang reporter yang katanya akan menerbitkan sebuah berita tentang Jicu yang serumah dengan penulis Han Biso. Kemudian sepulangnya dari kencan buta itu, keduanya nampak sangat canggung. Di malam itu mereka kedatangan Hyojin yang sudah mengetahui rahasia mereka.
Bahkan Yojin juga menambahkan jika kedatangannya untuk memberitahu mereka jika seseorang akan menerbitkan sebuah artikel tentang mereka yang serumah, dan hal itu akan membuat karir mereka hancur sehancur-hancurnya, terutama karir Jicu. Yojin juga menambahkan jika karir Jicu masih bisa diselamatkan dengan cara Yojin dan Jicu harus berpura-pura berpacaran agar netizen yang nantinya membaca artikel itu tidak mempercaya artikel itu sepenuhnya. Karena menurutnya kabar Jicu yang berpacaran dengan seorang CEO akan lebih dipercayai oleh netizen ketimbang kabar Jicu yang serumah dengan seorang penulis. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi lagi, Jicu langsung menyetujuinya jika mereka akan berpacaran. Han Biso yang mendengarkan ucapan Jicu itu hanya bisa terdiam lemah tak berdaya. Dan di hari berikutnya, berita tentang artis Jicu dan CEO Yojin yang berpacaran pun tersebar dan menjadi trending topik di Korea. Di sisi lain, rasa galau sedang dirasakan oleh Han Biso yang tidak bisa menerima kebohongan yang dilakukan oleh Jicu dan Yujin. Karena menurutnya walaupun mereka berdua berpura-pura berpacaran, ia tetap tidak terima. Karena dengan seperti itu mereka akan selalu bersama, dan Han Biso sangat takut jika Jicu terbawa perasaan kepada Yujin. Kepedihan yang dialami oleh Han Biso tak sampai itu saja, karena tak lama kemudian ia diberitahu oleh dokter pribadi sang ibu yang memberitahunya jika kini ibu Han Biso sedang mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir. Han Biso sangat menyesal karena selama ini ia selalu menyia-nyiakan waktu berharga yang ia miliki bersama sang ibu. Jicu yang melihat raut wajah sedih di wajah Han Biso hanya bisa terdiam, dan ia menyangka jika perasaan sedih yang saat ini Han Biso alami mungkin karena sikapnya yang memilih berpura-pura berpacaran dengan Yujin. Di hari berikutnya, karena tak ingin menyia-nyiakan waktu yang masih tersisa, Han Biso berusaha sebisa mungkin untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Ia juga bahkan memberikan sebuah cincin mahal untuk ibu tercintanya itu. Sementara itu, Jicu yang kini sedang menjalani hubungan palsu bersama Yujin sedikit dibuat baper dengan keromantisan dan perilaku sikap hangat yang diberikan oleh Yujin kepadanya. Namun ternyata tak hanya dengan Yujin saja, keromantisan juga ia rasakan bersama Han Biso yang selalu bersikap ceria dan bisa memberikan warna baru dan canda tawa di hidup Jisoo. Dan hal itu semakin membuat Jicu dilema dan bingung untuk memilih siapa di antara mereka berdua. 작가님 나 기다린 거예요? 전화를 하든가 미리 말을 하죠. 내가 마시려고 그랬... Suatu hari, Jicu yang sudah mengetahui penyakit ibu Han Biso berinisiatif merayakan hari ulang tahunnya di rumahnya itu. Pesta kecil-kecilan itu juga turut dihadiri oleh Chawawa, dan di malam itu Han Biso sangat bersyukur karena ia masih bisa melihat tawa bahagia yang terlukis di wajah ibu kandungnya itu. Akan tetapi di hari berikutnya Jicu harus merasakan sakit hati yang begitu nyata tatkala ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer tidak mengenalinya sebagai anaknya sendiri. Dan hal itu cukup membuat Jicu sangat terpukul. Di waktu yang sangat terpukul itu, dengan kehangatan dan kedewasaan yang Han Biso miliki, dirinya mampu meluluhkan dan menguatkan hati Jicu. Dan Jicu yang mendapatkan perlakuan spesial tersebut sampai terbawa perasaan yang membuat sebuah ciuman mendarat di pipi Han Biso. Di hari berikutnya, Han Biso kembali mengunjungi ibunya untuk menghabiskan waktu bersama. Namun kali ini, sang ibu memiliki permintaan yang cukup aneh, yang mana sang ibu ingin pindah ke Pandijompo agar ia bisa terus bersama sahabatnya, yaitu ibu Jicu.
Awalnya Han Biso enggan menuruti kemauan ibunya itu. Namun setelah ia berdiskusi panjang dengan dokter pribadi yang menangani kanker ganas yang diderita oleh ibunya, Han Biso pun luluh dan mengizinkan sang ibu untuk tinggal di panti jompo. 잠이면 내일 자도 되고 그 둘째 날 지나고 그러다 보면 Di malam itu, Han Biso kembali pulang dalam kondisi murung. Dan hal itu cukup membuat Ji-Chu sangat bersedih. Dan ia merasa jika dirinya telah menyakiti perasaan Han Biso terlalu dalam dengan hubungan pura-puranya bersama Yujin. Setelah berpikir yang cukup panjang, pada akhirnya Han Biso pun jujur dan berterus terang mengenai penyakit kanker pankreas yang diderita oleh ibunya. Ji-Chu yang mendengar hal itu tentunya sangat terkejut dan ia sangat merasa bersalah karena dirinya telah menambahkan penderitaan kepada Han Biso. Untuk menghibur Han Biso, Ji-Chu lantas meminta agar Han Biso mau menjadi bintang tamu di acara radionya besok. Mendengar hal itu, tentu saja Han Biso pun menyetujuinya. Di malam itu, Ji-Chu berlatih membuat kata-kata penutup yang akan berkesan kepada semua pendengar radio. Dan Han Biso mengajarinya dengan penuh perasaan. 어렵네. 아, 오늘도 좋아해요. 더 바짝 귓가에 대고 속. 오늘도 좋아해요. 확신을 담아. 오늘도 사랑해요. 오늘도 사랑해요. Dan hari berikutnya pun tiba. Di studio radio, Yujin juga datang ke sana untuk mendukung Ji-Chu secara langsung. Di waktu itu, ada seseorang penelpon yang meminta saran tentang masalah pribadinya. Yang mana kisah cinta si penelpon itu sama persis dengan kisah cinta mereka. Han Biso tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berhasil membuat Yujin sedikit kesal dengan ulah Han Biso itu. 그 남사친이랑 뭐 할까 궁금하고 질투나고 열받. 여자분이 본인을 좋아하는 것 같다고 했죠? 네. 본인 정식으로 사귀는 건 아니니까 좀 더 두고 보죠. 맞아요. 근데 혹시 작가님도 그런 경험 있으세요? 나도 사람이니까 있죠. 있습니다. 내가 이 사람을 진짜 좋아하는구나. 확실한 거 아니면 상대를 안 해요. 그 마음이 멈춰지지 않고 계속해서 달려나가요. 하는 Dan di 라디오는 akhir acara, 처음이었는데요. Ji-Chu pun 일이 menutup 되면 acara itu 지금 dengan 이 순간을 kata-kata yang telah ia pelajari 8분의 초가 bersama Han Biso. 아까운 시간이었어요. 오늘도 Setelah acara selesai, Yujin yang merasa tersinggung dengan perkataan Han Biso tadi lantas memberitahu Jisoo jika ia mulai malam itu akan menginap di rumah Ji-Chu. Mendengar hal itu, Ji-Chu sangat senang dan mengizinkannya. Di malam itu juga, baik Han Biso maupun Yujin berlomba memperebutkan waktu agar ia bisa bersama Ji-Chu. Saat malam semakin larut, Han Biso harus dibuat kesal tatkala ia melihat Ji-Chu yang menyelimuti Yujin. Berbekal sebuah dendam yang sangat membara, Han Biso lantas membangunkan Yujin dan langsung tidur di sofa itu dengan harapan jika Ji-Chu akan menyelimutinya. Dan ternyata Ji-Chu tak hanya menyelimutinya saja, bahkan ia seperti hendak akan mencium Han Biso. 뭐해 두 사람? Kemudian diadakanlah sidang yang memutuskan jika Ji-Chu mencintai mereka berdua dan Ji-Chu tidak ingin ada pertengkaran di antara orang yang Ji-Chu sayangi itu. Akan tetapi, walaupun seperti itu, baik Han Biso maupun Yujin tetap mendesak agar Ji-Chu memilih mereka salah satunya. Karena mereka tak ingin jika perasaan mereka terus digantung begitu saja. Berdasarkan hal itu, di waktu itu juga mereka berdua mabuk bersama untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Di pertemuan itu, mereka saling berbagi nomor HP.
Dan di akhir rapat itu, mereka sepakat akan memberikan waktu sehari untuk mereka berkencan dengan Jicu. Dan setelah mereka menyelesaikan kencannya, Jicu harus menentukan pilihannya antara memilih Hanbiso atau memilih Yujin sebagai cinta terakhirnya. Di malam pertama, Yujin mengajak Jicu berkencan dengan tema nostalgia, yang mana mereka kembali memakai seragam SMA dan melihat sebuah lukisan yang menjadi awal pertemuan mereka. Malam itu begitu istimewa bagi Jicu karena Yujin berhasil mengembalikan kembali momen-momen saat Jicu dan Yujin SMA dahulu. Malam itu berjalan dengan sangat indah karena di hari berikutnya baik Jicu maupun Yujin seperti menikmati kencan mereka semalam. Dan hal itu membuat Hanbiso sangatlah geram. Kemudian di malam saat giliran Hanbiso memilih tema camping. Awalnya Jicu ragu akan hal itu. Namun setelah ia jalani kencan aneh itu, Jicu akhirnya mulai kembali merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan di saat itu, Jicu sangat terobsesi dengan sebuah bintang yang diberikan khusus oleh Hanbiso. Di akhir obrolan, Hanbiso menegaskan jika dirinya tidak peduli kalau Jicu memilih Yujin ketimbang dirinya. Karena baginya melihat dan mencintai Jicu adalah sebuah mimpi yang kini telah menjadi kenyataan baginya. Dan saat hari berganti, kita diperlihatkan Jicu yang terlihat menyimpan bintang pemberian dari Hanbiso itu. Dan sepertinya Hanbiso akan dipilih oleh Jicu. Akan tetapi sayangnya di hari penentuan itu ternyata malah menjadi hari yang sangat buruk bagi Hanbiso. Karena ternyata di hari itu ia yang menemui ayahnya mendapatkan kenyataan pahit. Yang mana ternyata Hanbiso bukanlah anak kandungnya, melainkan anak tirinya yang sama sekali tidak ia sayangi. Mendengar hal itu, lantas Hanbiso pun langsung mendesak sang ibu untuk menjelaskannya. Dan ternyata memang benar jika ayahnya yang sekarang adalah ayah tirinya. Karena ayah kandung Hanbiso telah meninggal di saat usia kandungan Hanbiso baru 7 bulan. Akibat fakta kelam yang Hanbiso baru ketahui itu, kini kondisi Hanbiso sangatlah kacau. Bahkan ia sampai membanting semua barang yang ada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Hanbiso juga sampai memarahi Jicu di saat Jicu berusaha untuk menenangkannya. Karena kondisi mental yang tak sehat, di waktu itu pula Hanbiso langsung menemui sang ibu. Dan ia berterus terang jika dahulu kala saat dirinya berusia 18 tahun, ia pernah memergoki ayah tirinya yang sedang tidur bersama wanita lain di rumah milik ibunya itu. Mendengar kabar tersebut, sontak sang ibu pun marah dan langsung mendatangi suaminya. Bukannya menenangkan istrinya itu, ayah Hanbiso malah berkata jika maksud dan tujuan dirinya mau menikah dengan ibu Hanbiso bukan untuk menjalin rumah tangga sebagai mestinya, melainkan untuk mendapatkan jabatan dari rumah sakit yang waktu itu masih dipimpin oleh ibu Hanbiso. 마지막 부탁이라길래. 길들아. 그렇다고 내가 포기할 것 같아? Sementara itu, di rumah Hanbiso mendapatkan telepon dari ayah tirinya yang memberitahunya jika sang ayah tidak akan tinggal diam dan akan membalas apa yang telah Hanbiso dan ibunya lakukan. Di waktu itu, secara tiba-tiba Hanbiso tidak bisa berbicara yang membuat Hanbiso merasa kalau dirinya sedang berada di titik terendahnya. Saat hari semakin sore, Jicu yang melihat ada obat saraf di kamar Hanbiso lantas mengetahui jika kini Hanbiso sedang tidak bisa berbicara. Menyadari kenyataan itu, Jicu pun lantas berusaha untuk membantu dan memahami Hanbiso yang saat ini kondisinya sedang kacau. 작가님이 소리 안 내고 말해도 난 근데 나한테 신기한 능력이 하나 있거든요. 네가 더 잘 보이죠? 뭐든 말해봐요. 오주인. 이거 너무 쉽잖아요. 미안.
이렇게까지 해주는데 안 좋아할 수가 없지. 좋아, 해. Setelah itu, Jicu langsung menemui manajernya. Dan di sana, ia berterus terang jika hubungannya dengan Yujin adalah sebuah kebohongan. Tak hanya itu saja, Jicu juga memberitahunya jika kini ia telah menjalin hubungan asmara dengan Han Biso. Setelah mempertegas hubungan itu, Jicu langsung pulang dan langsung memberitahu Han Biso jika ia tidak peduli lagi dengan karirnya karena kini ia telah mendapatkan masa depannya, yaitu Han Biso. 우주인, 이제 나 없이는 아무것도 못하겠죠? 진짜 좋다. Semenjak hari itu, hari-hari mereka lalui penuh dengan kebersamaan dan kebahagiaan. Hingga di suatu hari, secara tiba-tiba, Jicu tidak bisa melihat keberadaan Han Biso. Di waktu itu, muncul seorang pria misterius yang tempo hari lalu ada saat kecelakaan Han Biso. Di sana, ia memberitahu Han Biso jika dirinya adalah seorang malaikat dan Han Biso telah divonis akan meninggal setelah 49 hari berlalu. Han Biso harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk ia lalui dengan penuh cinta bersama Jicu. Mendengar hal itu, Han Biso yang keras kepala tidak mempercayai perkataan si malaikat itu. Hingga di saat hari berganti, di saat ia akan berkencan dengan Jicu, secara tiba-tiba Jicu kembali tidak bisa melihat keberadaan Han Biso. Di waktu itulah Han Biso akhirnya percaya jika perkataan si malaikat itu memanglah benar, jika dirinya akan benar-benar meninggal setelah 49 hari berlalu. Untuk menenangkan pikirannya, Han Biso lantas mengunjungi toko musik Cawawa. Dan ternyata di sana sudah ada Jicu yang menunggu kehadirannya. Akibat mental yang lagi tidak stabil, Han Biso malah memarahi Jicu yang membuat kini hubungan di antara mereka sedikit merenggang. Untuk melampiaskan kekesalannya kepada Han Biso, Jicu berlatih tinju dengan tidak memakai sarung tangan yang membuat tangannya berdarah cukup parah. Yujin yang melihat tangan Jicu yang terluka seketika mengetahui jika kini hubungan di antara Jicu dan Han Biso sedang tidak baik-baik saja. Karena tak ingin orang yang ia cintai menderita, lantas Yujin pun langsung menemui Han Biso dan memintanya agar Han Biso menjaga baik-baik Jicu, karena dirinya tak ingin jika Jicu mendapatkan penderitaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah itu, Han Biso yang mengunjungi Panti Jompo dibuat terkejut karena saat itu sang ibu sedang dirawat secara insentif. Untuk menenangkan Han Biso, sang ibu meminta agar Han Biso tidak mencemaskan kematiannya. Karena menurutnya, hidup dan mati sudah pasti akan terjadi kepada semua makhluk yang hidup. Sang ibu juga menambahkan jika setiap orang harus memberikan kenangan yang indah agar orang yang mereka tinggalkan tidak menderita atas kematiannya. Mendengar perkataan itu, seketika Han Biso pun sadar jika sisa umur yang ia miliki harus ia habiskan untuk membuat hidupnya penuh makna bersama Jicu. Berdasarkan hal itu, sepulangnya dari sana, Han Biso langsung memeluk Jicu dan ia berjanji bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Jicu sebelum ajal menjemputnya. Karena kini hubungan mereka telah kembali baikan, di malam itu juga Jicu meminta agar Han Biso tidur di kamarnya. Mendengar ajakan itu, sontak Han Biso pun senang dan bahagia karena akan merasakan itu bersama Jicu. Akan tetapi ternyata mereka tidak tidur bersama dan mereka hanyalah bertukar tempat tidur saja. Saat pagi tiba, Jicu terbangun dengan keberadaan Han Biso yang sudah menunggunya.
Di hari itu, secara mengejutkan, Han Biso memberikan sebuah kalung cantik yang membuat Ji-Chu sangat terpesona. Mereka berdua juga pergi jalan-jalan bersama mengunjungi tempat yang belum pernah mereka datangi. Di sana, keromantisan dan sikap hangat yang Han Biso berikan kepada Ji-Chu membuat Ji-Chu semakin sayang dan enggan jauh dari Han Biso. Akan tetapi, maksud Han Biso mengajak Ji-Chu ke sana ternyata untuk menulis sebuah surat yang akan mereka baca 1 tahun kemudian. Surat yang akan Ji-Chu baca setelah Han Biso meninggal dunia nanti. Setelah itu, mereka pun bahagia bersama. 금이 좋다고. 그런 소리 하지 말고 더. 좋은 만큼 웃기. Walaupun seharian penuh telah mereka habiskan untuk bercinta, setelah pulang pun mereka tetap tampak kembali berbagi waktu dengan penuh sukacita dan kemeromantisan, yang membuat kedua sejoli ini akan sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi, fakta itu jauh berbeda dengan kenyataannya. Karena di keesokan harinya, Ji-Chu diberitahu manajernya jika kemarin Han Biso datang ke sana untuk memberitahunya jika ia akan meninggalkan rumah Ji-Chu. Dan Han Biso juga berpesan agar manajernya itu terus berada di samping Ji-Chu untuk selamanya. Mendengar kabar Han Biso yang akan meninggalkan rumahnya, Ji-Chu lantas kesal dan mengacukan Han Biso begitu saja. Menyadari pujaan hatinya sedang marah, Han Biso lantas berusaha meminta maaf dan mengembalikan kembali mood Ji-Chu yang menghilang. Namun sayang, yang Han Biso lakukan tak cukup untuk menyembuhkan hati Ji-Chu. Bahkan hingga hari telah berganti, Ji-Chu tampak tetap acuh kepada Han Biso. Namun untuknya, kemarahan Ji-Chu tidaklah serius karena dirinya hanyalah ingin melihat seperti apa usaha Han Biso untuk menenangkan hatinya. 근데 팩은 왜 해? 사람이 이렇게 한순간에 바뀐다고. 다 떨어졌어. Malam itu, mereka kedatangan Eugene yang datang ke sana bermaksud untuk memanas-manasi Han Biso. Namun sayang, usahanya harus gagal total karena baik Han Biso maupun Ji-Chu tetap kokoh di dalam hubungannya. Sebelum pulang, Eugene menegaskan kepada Han Biso kalau dirinya akan menikahi Ji-Chu dan ia akan tetap berusaha mendapatkan hati Ji-Chu. Di pagi berikutnya, Han Biso sedikit kesal karena di hari itu Ji-Chu berpakaian sangat seksi. Akan tetapi Han Biso juga sadar kalau ia belum memiliki hak penuh untuk mengatur hidup Ji-Chu. Namun sayang, saat siang harinya berganti, ia dikejutkan dengan sebuah foto yang memperlihatkan Ji-Chu yang bergenggaman tangan dengan Eugene. Seketika itu, kemarahannya memuncak di dalam diri Han Biso. Di lain sisi, Ji-Chu yang merasa bersalah karena telah bersikap romantis bersama Eugene di hadapan media, lantas menegaskan kepada Eugene jika kini hubungan di antara mereka hanyalah sebatas teman saja, tak lebih dari itu. Setibanya di rumah, karena cemburu yang cukup membara, Han Biso pun memilih menghindar dari Ji-Chu. Akan tetapi, Ji-Chu yang sangat terkejut karena Han Biso tidak sedikit pun cemburu, lantas kesal dan langsung pergi begitu saja. Melihat kekasihnya pergi, lantas Han Biso pun langsung mengejarnya dan berusaha kembali mengembalikan mood Ji-Chu yang hilang. 전 지금 최선을 다하고 있거든. 오주인 제법이군.
그러기엔 너무 맛있게 먹으니까. Di waktu yang bahagia itu, Han Biso mendapatkan kabar yang memberitahukan jika kini ibunya dirawat di rumah sakit. Bahkan hingga hari telah berganti, sang ibu tak kunjung juga siuman. Namun untungnya tak lama dari itu, ibunya pun kembali siuman. Han Biso yang tak ingin secepat itu kehilangan sang ibu, lantas memaksanya agar mau menjalani kemoterapi. Awalnya sang ibu menolak karena sudah pasrah dengan takdir yang ia terima. Namun setelah melihat kesungguhan dari anak semata wayangnya itu, sang ibu pun luluh dan mau menjalani kemoterapi. Setelah itu, di luar rumah sakit, Han Biso melihat seorang wanita yang menangis histeris setelah kehilangan suaminya. Han Biso kemudian membayangkan betapa seperti apa hancurnya Ji-Chu ketika Han Biso benar-benar telah meninggal dari dunia itu. Dan saat malam harinya, secara tiba-tiba dan mengejutkan, Han Biso meminta agar hubungan mereka berhenti di sana. Dan ia mengakhiri hubungannya itu. 그 말에 책임질 수 있어요? Setelah kejadian itu, Han Biso tampak termenung mengingat apa yang ia lakukan sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati Han Biso sebenarnya. Bahkan setelah hari berganti, walaupun perkataan Han Biso semalam sangatlah menyayat hati, Ji-Chu berusaha sebaik mungkin dengan beranggapan jika kemarin Han Biso tidak memutuskan hubungannya. Namun sayang, Ji-Chu harus kembali sakit hati tatkala Han Biso tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungannya. Kemudian saat sedang bekerja, Ji-Chu sangat bahagia di saat ia ditelepon oleh Han Biso untuk membahas tentang hubungan mereka. Namun saat Ji-Chu sampai di tempat yang telah dijanjikan, Ji-Chu sangat terkejut karena di sana Han Biso juga mengundang Eugene. Keterkejutan Ji-Chu tak sampai itu saja, karena di waktu itu secara mengejutkan Han Biso melepaskan Ji-Chu untuk dimiliki oleh Eugene. Bahkan Han Biso sampai berkata jika sebenarnya Han Biso tidak mencintai Ji-Chu dan ia hanyalah memanfaatkan Ji-Chu saja agar Han Biso bisa menulis di kamar lamanya yang ada di rumah Ji-Chu. Sepulangnya dari sana, Ji-Chu berusaha mengembalikan Han Biso yang dahulu dengan mengulang kembali keromantisan yang pernah ia lalui bersama Han Biso. Namun sayang, usahanya sia-sia bahkan berujung dengan tragis. Keesokan harinya, Ji-Chu yang mengunjungi rumah sakit diberikan cincin manis milik ibu Han Biso. Dan ibu Han Biso berharap jika suatu hari nanti Ji-Chu memakai cincin itu di dalam pernikahannya dengan Han Biso. Saat keluar ruangan itu, ia menghampiri Han Biso yang sedang termenung sendirian. Di waktu itu, datang seorang wanita yang bernama Sehi, teman Han Biso dahulu saat SMA. Perlakuan Han Biso kepada Sehi cukup membuat Sehi bingung dan membuat Ji-Chu sangat kesal. Bahkan karena saking penasarannya, Ji-Chu langsung mengundang Han Biso untuk makan malam bersama demi membahas kejadian itu. Di malam tersebut, Han Biso datang bersama Sehi. Di sana, Sehi yang mengetahui popularitas Ji-Chu sebagai artis tentu saja tak bisa membendung kebahagiaannya yang membuat rencana Han Biso untuk menjadikan Sehi sebagai pacar palsunya gagal total. Sepulangnya dari sana, di rumah Ji-Chu mengungkapkan kekesalannya tentang keputusan Han Biso yang ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak. Perkataan Ji-Chu tersebut membuat Han Biso sangat menderita, mengingat apa yang kini ia lakukan tidak sama dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati Han Biso. Namun karena Han Biso tak ingin jika Ji-Chu harus menderita setelah kematian dirinya, ia pun akan tetap berusaha menerima kenyataan pahit ini. Di malam itu, Ji-Chu kabur dari rumahnya.
Dan kini untuk beberapa hari ke depan ia menginap di rumah Eugene. Perlakuan hangat yang Eugene berikan cukup Ji-Chu sangat tersanjung. Namun Ji-Chu juga tidak munafik jika ia masih mencintai Han Biso. Akan tetapi kali ini ia sudah bertekad akan melupakan Han Biso untuk selamanya. Singkat cerita, di sebuah akhir pekan, Ji-Chu mendatangi undangan dari ibu Han Biso yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang ia cintai, mengingat kini umurnya tak akan lama lagi. Di acara tersebut, Ji-Chu bersikap seolah-olah masih berpacaran dengan Han Biso. Bahkan baik ibu Ji-Chu maupun ibu Han Biso sampai terharu melihat keromantisan mereka berdua. Akan tetapi saat acara itu selesai, Ji-Chu yang kini sudah ikhlas menerima keputusan Han Biso memberikan cincin pemberian ibu Han Biso. Dan Ji-Chu juga meminta maaf jika selama ini ia sudah menyusahkan Han Biso. Ji-Chu juga berjanji akan menerima keputusan Han Biso dan tak akan mengemis cinta lagi dari Han Biso. Namun sayang, kenyataan itu jauh berbeda dengan saat Ji-Chu di rumah. Di rumah, ia menangis sejadi-jadinya karena tak bisa menerima takdir kelam secepat ini. Di pagi harinya, Ji-Chu langsung mengembalikan kalung yang dahulu pernah diberikan oleh Han Biso. Dan hal itu cukup membuat Han Biso sangat terluka, menahan kepedihan tersebut sendirian. Di hari itu, Ji-Chu pergi ke rumah Eugene untuk menenangkan pikiran. Namun setibanya di sana, ia dikejutkan oleh Eugene yang tiba-tiba melamarnya. Di sana, Ji-Chu enggan menerima lamaran dari Eugene tersebut karena tak bisa dipungkiri jika ia masih mencintai Han Biso dan ia masih berharap jika Han Biso pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Di lain sisi, Han Biso sendiri yang kini sedang mengunjungi ibunya. Di waktu itu, sang ibu memintanya untuk menginap di rumah sakit. Dan saat hari berganti, kita diperlihatkan ibu Han Biso yang menulis surat terakhirnya untuk Han Biso. Dan diceritakan semenjak malam itu, ibu Han Biso diceritakan meninggal dunia, meninggalkan kenangan manis untuk semua orang yang ia cintai. Semenjak kematian sang ibu, Han Biso terus menghabiskan harinya untuk menyelesaikan naskah drama terakhirnya. Di dalam drama terakhir itu, Han Biso menuliskan semua isi di dalam hatinya sekarang, yang harus menyembunyikan rasa cintanya kepada orang yang menjadi cinta terakhir di hidupnya. Hal itu terbukti di saat sedang sesi pembacaan naskah. Di waktu itu, Ji-Chu menyadari jika Han Biso menyembunyikan sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah bisa diungkap. Kejadian itu membuat Ji-Chu semakin bertekad untuk tetap bertahan di tengah luka dalam yang akan terus ia rasakan. Di suatu malam, Ji-Chu yang enggan untuk menyerah mengikuti Han Biso ke toko musik Chawawa. Di sana, Ji-So sangat terkejut karena Han Biso tiba-tiba menghilang tepat di depan matanya. 석훈님, 주희 씨.
말도 안 되는 소리 하지 마. 그때도 청음실. Menyadari akan sebuah kejanggalan, Jicu lantas mencari informasi tentang orang yang tiba-tiba menghilang. Dari sebuah sumber di Wikipedia, Jicu menemukan sebuah artikel yang mengatakan jika orang yang tiba-tiba menghilang sebenarnya telah meninggal dunia, namun kematiannya ditangguhkan demi sebuah tujuan tertentu. Karena terus memikirkan kejanggalan yang kini Jicu ketahui, di hari berikutnya, di saat Jicu sedang syuting, Jicu yang kelelahan tiba-tiba pingsan yang membuat ia harus dilarikan ke rumah sakit. Han Biso yang mendengar kabar tersebut lantas langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, Han Biso meminta agar Jicu bertahan sebentar lagi untuk menemani dirinya yang tak akan bertahan lama lagi. Perkataan Han Biso tersebut ternyata didengar langsung oleh Jicu yang membuat Jicu semakin yakin jika Han Biso sedang menyembunyikan sesuatu. Jicu langsung berlari berusaha mengejar Han Biso. Dan Han Biso yang tak ingin melihat Jicu menderita karena kehilangan dirinya berusaha sekeras mungkin untuk menghindar dari Jicu. Namun Jicu yang enggan menyerah bertekad akan terus menemani Han Biso apapun yang akan terjadi sampai takdir yang akan memisahkan mereka berdua. Semenjak kejadian itu, kini Jicu kembali sedikit bergairah. Walaupun Han Biso sendiri belum sepenuhnya terbuka tentang rahasia yang masih disembunyikan. Di suatu hari, di saat Han Biso tak ada di kamarnya, Jicu yang tak sengaja melihat buku catatan harian milik Han Biso sangat terkejut tatkala membaca fakta tentang Han Biso yang akan meninggal dan menghilang setelah 49 hari berlalu. Di hari itu, Han Biso berencana akan meninggalkan rumah Jicu untuk selamanya. Dan sebelum pergi, ia terlebih dahulu mengunjungi kamar Jicu. Di sana, ia menemukan kertas yang sebelumnya disobek oleh Jicu. Saat malam harinya tiba, Jicu yang baru pulang bekerja langsung menanyakan kecurigaannya kepada Han Biso. Dan di waktu itu, akhirnya Han Biso pun berterus terang jika waktunya tinggal sepekan lagi. Dan setelah 1 pekan berlalu, ia akan mati dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. 나도 뭘 어떻게 해. 작가님한테 편지 받는 기분이었어. 작가님 자신은 못 속여요. 내 마음만 볼래요. Setelah malam yang melibatkan adu cairan itu, di pagi berikutnya, Han Biso yang kini telah menyadari betapa berharganya waktu yang ia miliki, lantas tinggal kembali di sana dan akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk menemukan arti cinta sejati bersama Jicu. 비 대령님 작가님 향기만 못한대. 멈췄다.
Singkat cerita, di suatu hari di lokasi syuting beredar sebuah gosip yang memberitakan jika Ji-Choo mengkhianati Eugene dan berselingkuh dengan Han Bi-so. Gosip tersebut seketika terpatahkan oleh strategi yang dilakukan oleh Eugene, yang mana Eugene menegaskan kepada semua orang jika ia sebenarnya telah membuat cinta palsu bersama Ji-Choo dan Ji-Choo memang benar memiliki hubungan dengan Han Bi-so. Untuk membayar semua yang telah dilakukan oleh Eugene bersikeras untuk menginap di rumah Ji-Choo. Di malam itu, sebelum tidur, Han Bi-so yang kini menganggap jika rivalnya itu telah menjadi sahabat, menitipkan sebuah pesan terakhir agar Eugene tetap bersama Ji-Choo. Karena ia lebih percaya dan lebih rela jika setelah ia meninggal, Eugene lah yang akan mengisi kekosongan di hidup Ji-Choo. Di sini, sayangnya Eugene tidak memahami maksud dan perkataan Han Bi-so, yang membuat di hari berikutnya Eugene pergi tanpa memberitahu mereka. Di hari itu juga, Han Bi-so langsung mendatangi sungai tempat abu jasad sang ibu dilarung. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba pria yang selama ini selalu muncul hidup Han Bi-so pun kembali tiba. Di waktu itu, pria tersebut akhirnya mengungkapkan siapa sosok ia yang sebenarnya. Dan ternyata pria tersebut adalah ayah kandung Han Bi-so yang meninggal sebelum ia menyatakan cintanya kepada ibu Han Bi-so. Berdasarkan kisah yang ayahnya itu alami, di saat Han Bi-so kecelakaan, sang ayah memperpanjang umur Han Bi-so agar Han Bi-so tidak bernasib sama dengannya yang meninggal tanpa merasakan terlebih dahulu arti cinta sejati dengan orang yang sangat ia cintai. Semenjak hari itu, 2 hari pun berlalu dan kini pada akhirnya naskah drama terakhir ciptaan Han Bi-so pun selesai. 이런 역사적인 날에 가만히 있으면 안 되죠. 그래요. 바로 시작하지. 그 49일이 뭐예요, 당신? 지금 이 순간이니까. 그래요. 나라지. Di saat Ji-Choo sedang syuting, di saat karakter kekasihnya meninggal, Ji-Choo terus menangis walaupun syuting itu telah selesai. Karena ia tak sanggup membayangkan betapa seperti apanya hidup Ji-Choo di saat nanti Han Bi-so benar-benar menghilang dari dunia ini. Karena ternyata hari itu adalah hari terakhir Han Bi-so berada di dunia. Saat pulang ke rumah, Ji-Choo yang menyembunyikan rasa yang ia takutkan kembali dibuat baper di saat Han Bi-so mengembalikan cincin milik ibunya yang dahulu pernah sang ibu berikan kepada Ji-Choo. 제맛이지. Saat hari berubah menjadi malam, kedua sejoli ini benar-benar dibuat sedih karena setelah jam 12 tengah malam nanti Han Bi-so akan menghilang dari dunia ini. Baik Ji-Choo maupun Han Bi-so mengucapkan salam perpisahan mereka masing-masing, diiringi air mata yang tak bisa keduanya bendung. Dan saat jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, Ji-Choo sangat terkejut karena ternyata memang benar jika Han Bi-so menghilang tepat di hadapannya. 안 빗어. 네가 없는 추억을 간직한 채로 그곳에서 네가 서 Semenjak kejadian itu, diceritakan 1 tahun telah berlalu. Dan kini drama ciptaan Han Bi-so sangatlah trending. Sampai-sampai drama tersebut dinobatkan sebagai drama terbaik di tahun tersebut. Suatu hari, Ji-Choo mendapatkan sebuah surat. Surat yang dahulu Han Bi-so tulis untuk Ji-Choo.
Di dalam surat itu, Han Biso mengungkapkan betapa hancurnya Han Biso setelah mengetahui jika umurnya tak akan bertahan lama. Di dalam surat itu pula, Han Biso mengungkapkan semua rasa cintanya. Dan di akhir surat, Han Biso berpesan agar Ji Chu menikah dengan Yujin. Karena walaupun Han Biso telah tiada di dunia ini, Ji Chu masih berhak untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Akan tetapi, Ji Chu memilih tidak melakukan perintah dari Han Biso itu. Dan ia memilih menghabiskan umurnya dengan LDR-an berbeda alam bersama Han Biso. Dan drama pun tamat, ditutup ending yang cukup menyayat hati. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.